Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, dipersilakan untuk berdoa dipimpin oleh Mas Anwar. Sebelum pelajaran dimulai, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, di sini tadi siapa yang tadi pagi membantu orang tua? Siapa yang tadi datang tepat waktu ke sekolah? Saya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita flashback breaking sebentar. Nanti kalau saya bilang hak, tepuk satu kali. Kalau bilang kewajiban, tepuk dua kali untuk melatih fokus kalian masing-masing. Siap? Siap. Tepuk hak, kewajiban, kewajiban, hak, 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 kewajiban. Baik, terima kasih atas kefokusannya. Tepuk untuk kita semua. Baik, untuk kegiatan pada pagi hari ini saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, kalian semua supaya bisa menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban dengan benar. Dan yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi minimal dua contoh hak dan kewajiban dengan benar. Dan yang terakhir yaitu bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan benar. Baik, siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Ya. Baik, untuk memulai pelajaran yang pertama, saya akan menilai kemampuan kalian sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menilai pengetahuan kalian apa itu tentang hak dan kewajiban. Yang pertama, saya akan berikan pertanyaan, apa itu hak untuk murid di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Mbak Isti, apa? Hak yang dimaksud hak. Yang dimaksud hak adalah sesuatu yang harus diterima. Baik, dengan yang kedua, apa yang dimaksud tentang kewajiban? Apa Mas Ambang? Sesuatu yang harus dilakukan. Baik, setelah itu kalian bisa menyebutkan satu contoh masing-masing, satu contoh hak apa Besti? Mendapatkan pelajaran. Nah, bagus, benar. Salah satu contoh kewajiban apa Mas Anton? Menjaga kebersihan kelas. Nah, baik, terima kasih. Jadi kalian sebagai besar sudah mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Baik, sebelum dilanjutkan, saya akan menunjukkan sebuah video. Baik, di sini apa yang ada di dalam video ini? Apa Mas Anton? Mendapatkan hak belajar. Baik, benar, yaitu mendapatkan hak belajar. Dan selanjutnya, ini apakah ada yang tahu apakah video ini? Melakukan kewajiban yaitu membersihkan ruang kelas. Benar, melakukan kewajiban yaitu membersihkan ruang. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban secara garis besar, yaitu yang pertama itu hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh murid. Salah satunya yaitu tadi mendapatkan pelajaran. Dan kewajiban adalah yaitu sesuatu yang harus dilakukan, wajib, berarti tidak bisa ditinggal. Karena apabila ditinggalkan akan menerima konsekuensinya. Dan di sini mengapa harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Nah, apa? Yaitu
agar tidak terjadi ketimpangan pelanggaran hak orang lain dan konflik sosial. Berikut salah satu contohnya yaitu hak mendapatkan pelajaran, hak memakai fasilitas sekolah. Jadi memakai fasilitas sekolah itu termasuk hak murid sekolah. Dan kewajiban yaitu salah satu kewajiban murid sebagai murid yaitu belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan selain belajar sungguh-sungguh yaitu berkewajiban untuk menghormati gurunya. Baik, apakah semuanya sudah paham? Sudah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok. Saya akan memberikan beberapa kartu. Nanti kalian cocokkan mana yang hak, mana yang kewajiban, dan saya akan berikan lembar LKPD untuk kalian isi. Baik, ini bisa dicocokkan mana yang hak, mana yang kewajiban. Jadi kegiatan sehari-hari yaitu menggunakan fasilitas, mematuhi tata tertib dan lain-lain. Apakah sudah? Sudah. Baik, saya akan minta untuk salah satu dan bergantian untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, silakan dimulai dari siapa? Dari Mbak Esti, bacakan dari hasil diskusi. Contoh dari hak yaitu satu, mendapat pelajaran. Yang kedua, bisa belajar dengan nyaman. Yang ketiga, bisa menggunakan fasilitas sekolah. Yang keempat, mendapat perlakuan yang adil. Baik, apa yang dimaksud hak? Di situ ada apakah yang dimaksud hak? Jawaban diskusi kalian. Oh, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diterima. Jadi wajib diterima. Dan yang nomor 2 silakan dibacakan Mas Andra. Contoh kewajiban yaitu yang pertama menghormati guru, yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh, yang ketiga menjaga kebersihan, yang keempat mematuhi tata tertib sekolah. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang dimaksud kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Baik. Setelah itu ada yang nomor 3. Siapa yang akan mempresentasikan jawaban nomor 3? Mas Antum silakan dibacakan jawaban diskusi yang nomor 3. Mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Yaitu agar tidak terjadi ketimpangan, pelanggaran hak orang lain, dan konflik sosial. Baik, benar sekali. Jadi kalian sudah mengerti apa itu hak dan kewajiban dan kalian bisa mengidentifikasi apa yang dimaksud hak dan kewajiban. Jadi di sini siswa itu berhak mendapatkan pelajaran tetapi juga wajib memperhatikan gurunya sehingga tidak terjadi ketimpangan, dan juga salah contoh keduanya yaitu siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah tetapi wajib menjaga dan merawatnya, salah satunya dengan tiket sekolah, membersihkan kelasnya masing-masing. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan pelajaran bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan hak, Mas Anton? Sesuatu yang harus diterima. Nah, baik, benar. Apa yang dimaksud dengan kewajiban, Mbak Esti? Sesuatu yang harus dilakukan. Sebutkan satu contoh hak, Mas Anton. Mendapat pelajaran. Sebutkan salah satu contoh hak, Mbak Esti.
pendapat teman-teman dulu. Baik, benar sekali. Baik, setelah ini nanti saya akan memberikan tugas pengayaan untuk kalian. Nanti saya akan kasihkan dan bisa kalian kerjakan masing-masing di rumah. Baik, terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum belajar ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Bisa dipimpin Mas Anton. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.